Halo Sobat Cipta Desa yang berbahagia. Kita kembali lagi di channel Cipta Desa, pembelajaran desa tanpa batas. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengisi kolom biaya perkiraan arus kas unit usaha dan proyeksi laba rugi unit usaha untuk tahun kedua dan ketiga pada perhitungan analisis kelayakan usaha pada penyertaan modal untuk ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa. Perhatikan gambar yang akan ditampilkan berikut ini. Dari mana angka nominal 50 juta rupiah ini berasal? Dari mana data sebesar 138.430.000 rupiah diambil? Selain itu, kita akan membahas modal awal sebesar 90.100.000 rupiah, modal produksi 43.722.500 rupiah, dan modal pekerja 46.400.000 rupiah. Dalam analisis proyeksi laba rugi unit usaha, terdapat aspek penjualan dan biaya modal awal yang perlu diisi. Lalu, bagaimana cara mengisinya? Sebelum mengisi formulir analisis proyeksi tahun kedua, kita perlu menentukan usaha selanjutnya. Karena pada video sebelumnya yang dibahas adalah usaha pertanian jagung, maka di tahun kedua tetap menggunakan perhitungan analisis usaha pertanian jagung. Tentukan rencana pengeluaran di tahun kedua. Kami contohkan pada proyeksi tahun kedua akan mengembangkan usaha pertanian jagung seluas 1 hektar. Berarti pada proyeksi tahun kedua direncanakan penyewaan lahan seluas 3 hektar. Karena pada tahun pertama sudah berakhir sewa bangunannya, maka diperlukan penyewaan bangunan. Jadi sewa lahan 3 hektar 45 juta rupiah dan sewa bangunan sebesar 5 juta rupiah. Selain penyewaan lahan dan bangunan, ada juga beberapa kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Kita juga perlu menyewa traktor beserta bahan bakarnya, serta melakukan pembelian untuk dinamo air dan timba. Biaya penyewaan traktor dan bahan bakarnya adalah sebesar Rp9.750.000, sementara pembelian dinamo air dan timba mencapai Rp10.100.000. Di samping itu, juga perlu mengeluarkan biaya pengadaan bibit jagung hibrida sebanyak 75 kg dengan total biaya Rp20.250.000. Dengan demikian, total modal awal pada biaya perkiraan arus kas unit usaha untuk proyeksi tahun kedua adalah Rp90.100.000. Selanjutnya, kita perlu menghitung biaya modal produksi. Pertama, kita akan menganggarkan biaya transportasi angkutan hasil panen sebesar Rp1.440.000 dan biaya penggilingan sebesar Rp6 juta. Dengan demikian, total biaya distribusi potensi atau produk unggulan unit usaha mencapai Rp7.440.000. Selain itu, kita juga perlu membeli karung yang akan digunakan untuk panen dengan biaya sebesar Rp1.462.500, serta tali rafia dan jarum yang mencapai Rp290.000. Total biaya sarana dan prasarana unit usaha dari kedua hal ini adalah Rp1.752.500. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi jagung, kita juga harus memperhitungkan biaya pemeliharaan potensi atau produk unggulan unit usaha. Ini termasuk pembelian berbagai jenis pupuk, seperti pupuk sari tanah atau tetes, pupuk urea, pupuk ponska, serta beberapa jenis pestisida yang diperlukan untuk mengatasi hama, gulma, dan buah. Semua biaya ini totalnya mencapai Rp30.780.000. Tak kalah penting, kita juga perlu menghitung biaya mingguan untuk pembayaran pengairan lahan. Pembayaran ini akan dilakukan pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, ke-75, ke-90, dan ke-110 HST atau hari setelah tanam, dengan total biaya yang mencapai Rp3.750.000. Dengan demikian, total biaya modal produksi untuk usaha pertanian jagung ini adalah sebesar Rp43.722.500. Untuk membayar ongkos kerja dalam usaha pertanian jagung yang memiliki luas lahan 3 hektar dan dengan rencana panen sebanyak 2 kali, kita juga perlu menghitung beberapa biaya terkait. Biaya-biaya tersebut meliputi ongkos tanam, pembersihan, panen, dan ongkos kupas, serta biaya pemasaran produk yang dihasilkan. Total estimasi untuk semua biaya ini adalah mencapai Rp46.400.000. Dengan demikian, jika kita menjumlahkan semua pengeluaran untuk modal awal rencana usaha pertanian jagung di tahun kedua mencapai Rp180.222.500. Dengan biaya modal yang telah dihitung, kita dapat memproyeksikan laba unit usaha pertanian jagung untuk lahan seluas 3 hektar yang direncanakan akan menghasilkan panen sebanyak 18,75 ton dengan frekuensi 2 kali panen dalam setahun. Estimasi penghasilan dari usaha tani ini, dengan harga jagung dipatok pada Rp4.700 per kilogram, akan menghasilkan total proyeksi penghasilan mencapai Rp352.500.000 pada tahun kedua.
Halo Sobat Cipta Desa yang berbahagia. Data inilah yang akan menjadi isian pada analisa biaya perkiraan arus kas dan proyeksi laba rugi unit usaha pada proyeksi tahun kedua. Perhatikan gambar berikut. Mari kita isi satu persatu proyeksi untuk tahun kedua. Pada kolom penyertaan modal, kita mencatat estimasi yang diberikan oleh BUMDes atau BUMDesma kepada unit usaha pertanian jagung dalam mendukung swasembada pangan. Penyertaan modal ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha, mengingat luas lahan pertanian jagung yang meningkat dari 2 hektar menjadi 3 hektar. Dalam hal ini, kita asumsikan penyertaan modal sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom sisa kas N-1 atau kas bersih ditambah laba bersih. Nilai ini merupakan hasil dari penjumlahan laba bersih tahun sebelumnya dengan arus kas bersih pada tahun tersebut. Seperti yang telah kita hitung pada video sebelumnya, total laba bersih untuk usaha tani pada tahun pertama adalah Rp86.715.000 dan arus kas bersihnya adalah Rp51.715.000. Dengan demikian, kolom sisa kas N-1 akan menjadi Rp138.430.000. Jika Anda merasa bingung mengenai cara mengisi data pada tahun pertama, Anda dapat merujuk kembali ke video sebelumnya yang telah membahas dengan detail cara pengisiannya. Isian selanjutnya modal awal yang tadi dijelaskan sebesar Rp90.100.000. Modal produksi sebesar Rp43.722.500 dan modal pekerja Rp46.400.000. Dari ini sudah dapat dihitung bahwa arus kas bersih pada proyeksi tahun kedua sebesar Rp8.207.500. Dari perhitungan ini berapa penghasilan usaha pertanian jagung pada proyeksi tahun kedua? Pada analisis laba rugi, kita juga dapat mengisinya dengan mudah. Untuk kolom penjualan, kita mencatat total sebesar Rp352.500.000. Sedangkan untuk biaya modal awal, tercatat sebesar Rp180.222.500. Dari sini, kita dapat menghitung laba usaha yang diperoleh dengan mengurangkan biaya dari penjualan hasil panen jagung pada proyeksi tahun kedua. Dengan demikian, laba usaha mencapai Rp172.277.500. Karena belum ada bunga dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, maka laba bersih dari usaha pertanian jagung pada tahun kedua ini adalah sebesar Rp172.277.500. Halo Sobat Desa yang berbahagia. Sudah paham kan mengenai pengisian formulir analisis kelayakan usaha pada biaya perkiraan arus kas unit usaha dan proyeksi laba rugi unit usaha untuk proyeksi tahun kedua? Untuk mempermudah pengisian proyeksi di tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, kita membutuhkan alat bantu berupa estimasi perhitungan biaya modal awal, biaya modal produksi, serta biaya modal kerja. Selain itu, proyeksi laba unit usaha pada tahun yang diproyeksikan juga sangat penting untuk diperhitungkan. Dengan pendekatan ini, kita akan lebih mudah dalam merencanakan dan mengelola usaha kita dengan lebih efektif. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Salam berdesa, salam mencipta desa membangun manusia.